Gelfer Company. Gelfer Company adalah sebuah perusahaan keluarga yang didirikan di Prancis oleh M. Georges Latour pada tahun 1946 sebagai fabrikator. Gelfer merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri instrumen pengukuran elektronik, yang kegiatannya membeli suku cadang dan merangkainya menjadi alat listrik dan elektronik berkualitas tinggi dan berbiaya moderat. Pertumbuhan pada Gelfer dimulai tahun 1960 dan 1971 yang merupakan periode pertumbuhan tertinggi Gelfer. Penjualan tumbuh dari 2,2 juta di tahun 1971 menjadi 12 juta dan laba setelah pajak dari 120.000 francs menjadi 1.062.000 francs. 1 francs sekitar 0,20 dolar. Kekayaan perusahaan ini menimbulkan sejumlah tawaran untuk membeli ekuitas dalam perusahaan tersebut. Pada 1 April 1974, Gelfer Company dijual atau diakuisisi oleh Universal Electric Company dengan nilai saham sebesar 4,5 juta dolar. Latour kemudian menjadi ketua dewan Gelfer dan menunjuk David Hennessy sebagai manajer utama Gelfer Company. Universal Electric Company merupakan perusahaan multinasional yang bermarkas di Eropa, tepatnya di Jenewa, Swiss. Perusahaan ini berpusat di Amerika Serikat. Selanjutnya, masalah yang terdapat pada kasus Gelfer Company. Masalah pertama yaitu kekurangan pegawai yang terlatih dan profesional. Sistem baru yang diminta oleh Universal Electric Company membutuhkan pengetahuan yang baru mengenai beberapa hal. Hal ini mengingat Universal Electric meminta pelaporan yang cukup banyak. Sementara selama ini, Gelfer Company hanya menyiapkan neraca dan laporan laba rugi setahun sekali. Hal ini membutuhkan penyesuaian dan karyawan yang mempunyai skill yang baik mengenai akuntansi dan pelaporan. Masalah yang kedua yaitu pemahaman bahasa Inggris karyawan yang kurang. Pada saat diwawancara tahun 1997, Barsak selaku manajer ahli Universal Electric Company menyatakan tidak memiliki orang-orang yang memahami sistem pelaporan dan tujuannya. Laporan-laporan ini semua dalam bahasa Inggris dan hanya sedikit orang yang berbicara bahasa Inggris. Masalah yang ketiga yaitu perbedaan sistem akuntansi atau perubahan metode sistem akuntansi Prancis ke metode akuntansi Amerika. Demikian pula, metode akuntansi Amerika berbeda dengan prosedur-prosedur yang biasa digunakan di Prancis. Masalah lain yang tidak terlalu serius berkaitan dengan kebutuhan untuk mengonversi semua catatan internal yang menggunakan francs menjadi dolar ketika melapor ke Universal Electric Company. Dan masalah yang keempat yaitu keterbatasan waktu dan uang. Dikarenakan pada awalnya laporan keuangan hanya menyiapkan neraca dan laporan laba rugi setahun, maka banyak data yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan sistem yang ada. Oleh karena itu, waktu menjadi banyak terbuang untuk mencari data mengenai laporan-laporan terbaru. Pengendalian yang dilakukan oleh Gelfer Company. Pertama, membuat rencana bisnis. Rencana ini dibuat tahunan oleh masing-masing unit operasi. Rencana bisnis tersebut adalah standar utama yang mengevaluasi kinerja dari manajer unit dan segala sesuatu yang mungkin telah dilakukan oleh manajemen puncak Universal guna memberikan wewenang pada rencana tersebut. Ada 5 hal yang dijadikan patokan ukuran kinerja perusahaan ini, yaitu penjualan, laba bersih, total aktiva, total karyawan, dan pengeluaran modal. Kelima ukuran kinerja tersebut yang menjadi dasar Gelfer Company untuk menyusun perencanaan dan target tahunan. Pengendalian yang kedua yaitu merubah sistem struktur yang sederhana ke sistem struktur sentralisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa awalnya Gelfer Company adalah sebuah perusahaan keluarga
di mana pendirinya mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Awalnya, sistem yang digunakan adalah sistem sederhana, di mana pemilik perusahaan yang mengurus semuanya. Kemudian dengan adanya akuisisi, maka sistem yang berlaku adalah sistem pusat, yaitu pada Universal Electric Company, perusahaan yang mengakuisisi Gelfar Company. Ketiga, yaitu tenaga ahli untuk anak perusahaan yang baru. Karena Gelfar Company merupakan anak perusahaan yang baru dari Universal Electric Company, maka Universal Electric Company mengirimkan manajer ahlinya yaitu Barsak untuk memperbaiki kondisi perusahaan Gelfar pasca akuisisi. Dan pengendalian yang terakhir yaitu keseragaman laporan dan sistem pengendalian. Sistem pelaporan dan sistem pengendalian Gelfar Company harus mengikuti kebijakan perusahaan induk yaitu Universal Electric Company. Selanjutnya yaitu keefektifan pengendalian yang sudah diterapkan. Sistem perencanaan yang diterapkan Universal Electric Company terhadap Gelfar Company sudah cukup baik dan efektif. Pada awal perencanaan telah ditetapkan 5 kunci pengukuran objektif oleh Universal Electric terhadap lini-lini bisnisnya yang menjadi dasar bagi Gelfar Company untuk menyusun rencana dan target tahunan. Oleh karena itu, ketika target perusahaan sampai ke tangan Universal Electric di Amerika Serikat, pihak Universal tinggal mereview dan menyetujui target tersebut. Target yang telah disetujui itulah yang menjadi dasar bagi Gelfar Company untuk menyusun bisnis plan sebagai alat ukur kinerja utama dalam Universal Electric. Dampak dari penerapan pengendalian. Yang pertama, dalam hal penyusunan laporan keuangan, kini Gelfar lebih disiplin daripada sebelumnya. Jika sebelum Gelfar dimiliki oleh Universal Electric, Gelfar menyusun laporan keuangan hanya berupa neraca dan laporan laba rugi selama setahun sekali. Kini Gelfar menyusun berbagai laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas setiap bulan. Gelfar pun dituntut untuk tepat waktu karena laporan keuangan akan dipublikasikan di berbagai media, misalnya surat kabar. Yang kedua, sistem perencanaan dan pengendalian yang dilakukan Universal Electric dapat dibenarkan walaupun berbeda dengan sistem perencanaan dan pengendalian ketika Gelfar diposisikan sebagai perusahaan independen, karena Universal Electric adalah perusahaan pusat yang berlokasi di Amerika Serikat. Dan Universal Electric pun memposisikan perusahaan-perusahaan lain secara setara dengan tidak membedakan atau mengistimewakan hanya karena perbedaan negara. Sebagaimana kultur perusahaan Amerika Serikat mungkin terbiasa dengan penilaian kinerja berbasis finansial, sehingga sistem pengendalian atas Gelfar pun dilakukan dengan dasar finansial. Yang ketiga, sistem perencanaan Gelfar menjadi lebih tertata dengan diberlakukannya alur penetapan penyusunan rencana untuk tahun berjalan sekaligus 2 tahun mendatang. Saran untuk perusahaan. Yang pertama, sistem harus simpel. Hal ini berkaitan dengan kondisi perusahaan. Dapat dilihat dari penjualan di mana Baudry, controller dari Universal Eropa, mengakui bahwa biaya dari sistem perencanaan dan pelaporan tersebut adalah tinggi, khususnya untuk unit-unit yang lebih kecil. Sistem ini dirancang untuk perusahaan besar. Baudry berpikir bahwa volume penjualan tahunan minimum untuk unit individual guna mendukung sistem tersebut adalah sekitar 15 juta. Tetapi, kami lebih menyukai paling sedikit 30 juta dolar. Dengan standar ini, Gelfar tidak termasuk di dalamnya. Kami tidak mengetahui jika biaya dari sistem ini membebani dalam hal bahwa sistem tersebut memerlukan informasi yang tidak sepadan dengan biayanya. Yang kedua, menerapkan desentralisasi. Perusahaan dapat membuat responsibility center di mana dalam responsibility center ini ada manajer yang bertanggung jawab, sehingga tidak setiap masalah muncul dalam rapat dan penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara cepat. Yang ketiga, staf perencanaan yang lebih sedikit. Dalam struktur organisasi controller terdapat 41 pegawai di bawah controller. Hal ini terlalu banyak. Perlu adanya pengurangan pegawai di bawah controller. Yang keempat, pelaporan dilakukan 4 bulan sekali.
Pelaporan yang sekarang adalah 1 bulan sekali. Hal ini sangat tidak efektif di mana lebih dari 80% jam pegawai digunakan untuk mengerjakan laporan. Yang kelima, diadakannya training 2 bahasa. Bahasa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan termasuk juga dalam kegiatan berbisnis. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan jabatan, maka para pegawai harus mengerti minimal 2 bahasa yaitu Prancis dan Inggris. Yang terakhir, perusahaan bertaraf internasional memerlukan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian yang komprehensif ketika perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalamnya memiliki regulasi, kultur, dan lini produk yang berbeda. Hal yang menarik dalam kasus. Yang pertama, sebelumnya Galfor Company adalah perusahaan independen atau merupakan perusahaan keluarga yang kemudian diakuisisi oleh Universal Electric Company. Yang kedua, perusahaan belajar untuk lebih efisien dalam sistem produksi dengan mengganti tarif tingkat perusahaan tunggal dengan sistem biaya standar, serta mengalokasikan overhead pabrik ke biaya produk. Yang ketiga, selain mendapatkan keuntungan, perusahaan juga mengalami kendala dalam pelaporan keuangan yang berpusat pada perusahaan Galfor karena harus tepat waktu dan komprehensif, tetapi para karyawan perusahaan kurang memahami tentang cara pelaporan keuangan. Yang keempat, Galfor Company pada awalnya menggunakan strategi pengendalian yang sederhana tetapi mampu membuat perusahaan mencapai titik maksimum pendapatan dan penjualan perusahaan. Yang terakhir, karena sebelumnya tidak menggunakan struktur organisasi modern, perusahaan kesulitan menyesuaikan sistem manajemen setelah diakuisisi. Sistem organisasi berganti dari sistem organisasi sederhana menjadi sistem sentralisasi dan kompleks. Kesimpulan, pembahasan kali ini mengenai tentang perubahan pelaporan keuangan yang dicontohkan pada kasus Galfor Company yang disebabkan karena awalnya perusahaan Galfor merupakan perusahaan milik keluarga atau independen yang kemudian dijual dan diakuisisi oleh perusahaan Universal Electric Company, sehingga cara pelaporan keuangan harus mengikuti Universal Electric Company. Dalam jangka panjang, pengakuisisian perusahaan sudah tepat dilihat dari pengendaliannya yang modern. Tetapi dalam jangka pendek, hal ini kurang tepat karena perusahaan perlu melakukan perombakan yang besar dari sisi pengendalian khususnya pada pelaporan keuangan.